Sebagian orang itu memposisikan jenggot ini satu-satunya ibadah. Punya jenggot wali, gak punya jenggot fasik. Baik, pertanyaan berikutnya datanya dari hamba Allah di Jawa Timur. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya mencukur jenggot dengan niat untuk merapikannya? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana bila berjamaah dengan anak yang belum balik? Apakah berjamaahnya sah ataukah tidak? Mengingat anak kecil terkadang semuanya sendiri dan kadang tidak mengikuti imam, katanya Ustaz. Terima kasih. Untuk jenggot ini memang ada hadis yang mengatakan biarkan jenggot dan potonglah kumis. Maka sunnah untuk kumis itu dirapikan, dipotong tipis gitu. Untuk jenggot dibiarkan. Berbeda pendapat tentang biarkan. Apa maksud Nabi biarkan ini? Kalau memotong kumis selesai, nggak ada perbedaan. Sunnah kumis untuk dipotong rapi. Nggak sunnah kumis kayak Pak Raden gitu, menutupi bibirnya. Lala, itu kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi mencukur jenggot, memelihara kumis. Kita potong kumis, tipiskan kumis, dan piara jenggot. Biarkan jenggot ini ada perbedaan pendapat. Kembali kepada sahabat Nabi, karena mereka yang paling faham tentang hadis Nabi. Siapa yang lebih faham dari sahabat? Apakah saya dan Anda lebih paham dari sahabat Nabi? Itu nggak mungkin. Kita lihat sahabat Abdullah bin Umar yang riwayat sampai ke kita. Sahabat Abdullah bin Umar ini dikenal oleh semua ulama bahwa beliau adalah sahabat putra Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat teliti dalam mentawaladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang betul-betul mempersiskan dirinya dengan Nabi Muhammad, dan itu dikenal, udah ma'ruf, sehingga sampai riwayat ke kita pernah sahabat Abdullah bin Umar itu berjalan sampai ke satu pohon, beliau muter mengelilingi pohon itu seperti ditawafi kayak Ka'bah gitu. Ya untungnya nggak ketemu orang-orang sekarang ya, paham-paham yang keras itu, dibilang syirik Abdullah bin Umar. Pohon ini ditawafi 3 kali, kemudian meneruskan perjalanannya kembali. Ditanya, wahai sahabat Nabi, ada apa ini? Kok Anda tawaf di pohon 3 kali? Ini ada apa? Ya, saya pernah dengan Nabi di sini dan Nabi mengelilingi pohon ini. Saya pernah bersama Nabi di sini nih, di tempat ini bersama Nabi, dan Nabi ketika sampai di pohon ini beliau mengelilingi pohon ini 3 kali. Nggak tahu ada apa, maka saya ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak tahu Nabi kenapa. Sampai seperti itu sahabat Abdullah bin Umar mentauladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hal yang sepilih seperti itu, beliau nggak mau melanggar Nabi. Bagaimana dengan hal jenggot? Sampai kepada kita bahwa Abdullah bin Umar untuk jenggotnya itu, katakan Sayyidina Habib Umar, beliau pegang dengan tangannya, kemudian lebihnya yang keluar dari tangannya ini, yang lebihnya beliau rapikan, beliau potong. Dari sini menunjukkan bahwa kemungkinan besar jenggot Nabi seperti itu, tidak lebih dari tangan. Sehingga Abdullah bin Umar
yang terkenal mentauladani Nabi SAW melakukan hal itu. Berarti ada yang dipotong, gitu loh. Nah, ini memahami maksud Nabi biarkan jenggot berarti bukan nggak boleh dipotong, bukan nggak boleh dirapikan, gitu loh. Jangan digundul, jangan dicukur habis. Dari mana pemahaman ini? Dari sahabat Abdullah bin Umar yang beliau lakukan dengan jenggotnya. Ini pemahaman bukan dari nafsu kita, gitu loh. Pemahaman guru-guru kita itu dengan dalilnya perilaku sahabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu indah, semuanya indah. Bahkan Allah itu pun dinyatakan innallaha jamil. Allah itu indah. Yuhibbul jamal, senang dengan yang indah. Kalau jenggot diartikan biarkan jenggot itu jangan ada yang dipotong. Jangan ada yang dirapikan. Biarkan jenggot itu semaunya berkembang. Kita lihat sendiri. Ada orang yang jenggotnya rapi dari sananya, tumbuh rapi. Ada yang sama sekali nggak rapi, ke barat, ke timur, ke sana, ke sini. Kita lihat ada menakutkan itu. Apakah seperti ini sunnah Nabi? Gitu loh. Coba pikir, apakah sunnah Nabi untuk jenggot itu seperti ini? Seperti sebagian orang yang membiarkan jenggotnya itu nggak dirapikan sampai ke barat, ke timur, dilihat aja jelek. Bukan karena sunnah Nabi. Sunnah Nabi nggak ada yang jelek, tapi karena dia biarkan dan kondisi jenggotnya seperti itu. Gitu lah. Oke lah, kita hargai pendapatnya. Tolong hargai pendapat kita. Pendapat kita punya dalil. Pendapat Anda apa dalilnya? Anda biarkan jenggot seperti itu yang nggak rapi, yang nggak jelas, yang menjadi jelek kelihatannya, nggak indah sama sekali. Dari mana pemahaman Anda? Itulah. Nah, pemahaman kita ada dalilnya. Perbuatan sahabat Abdullah bin Umar, dan itu cocok untuk keindahan Islam. Jangan pedulikan orang, ini bukan mempedulikan orang. Islam itu indah ya akhi. Islam itu cakep. Jangan diposisikan Islam itu seperti itu karena Anda memahaminya nggak tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk nyukur jenggot ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Intinya jelek. Tapi bukan jenggot ini aja syariat Nabi gitu. Sebagian orang itu memposisikan jenggot ini satu-satunya ibadah. Punya jenggot wali, gak punya jenggot fasik. Bukan hanya jenggot, jenggot salah satu di antara sunnah Nabi gitu loh. Anda punya jenggot tapi mencaci orang, buat apa? Melaksanakan sunnah, Anda mencaci orang haram. Posisikan jenggot itu di tempatnya. Jangan jenggot seperti kalimat tauhid la ilaha illallah. Satu-satunya, kalau nggak jenggot udah nggak manfaat itu ilmunya, sudah ini fasik, sudah neraka. Wah, ini syariatnya hanya jenggot dok, nggak ada, seakan-akan nggak ada syariat Nabi yang lain. Nah, ini beberapa pemahaman ya. Memang sunnah Nabi jangan dicukur itu jenggot, pelihara itu jenggot, tapi rapikan ya. Tapi rapikan. Taib. Kemudian yang kedua tentang masalah berjamaah dengan anak yang belum balik. Berjamaah dengan anak yang belum balik. Kita lihat anaknya mumayyiz apa enggak? Karena belum balik itu ada yang mumayyiz,
Ada yang ghairu mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa makan sendiri, tidur sendiri, cebok sendiri, istinja sendiri, ya sekitar 7 tahun lah kurang lebih. Kalau sudah mumayyiz, maka sah jamaahnya. Walaupun disuruh jadi imam, kalau dia bacaan Fatihahnya baik, boleh. Tapi kalau belum mumayyiz, ya nggak sah jamaahnya dengan dia. Walaupun pintar baca Fatihah, kalau belum mumayyiz nggak sah. Disuruh ikut nggak apa-apa. Tapi satu-satunya makmum anak kecil yang belum mumayyiz nggak sah, nggak boleh. Nah, harus ada makmum yang lain. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah, setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.